Dalam arsitektur keamanan global yang semakin rapuh, perubahan besar jarang dimulai dengan ledakan. Ia dimulai dengan sesuatu yang lebih sunyi, sebuah kontrak, sebuah transfer teknologi, sebuah sistem yang terlihat kecil, namun mengisi celah yang sebelumnya terbuka. Ketika Rusia dan Iran memperdalam kerjasama pertahanan mereka, reaksi internasional muncul hampir seketika. Sebagian menyebutnya eskalasi, sebagian menyebutnya ancaman, sebagian lagi melihatnya sebagai konsolidasi kekuatan. Namun, bagi para analis militer, pertanyaannya bukan soal sensasi. Pertanyaannya adalah ini, apakah kita sedang menyaksikan transaksi biasa atau fondasi arsitektur keamanan alternatif yang sedang dibangun perlahan? Lingkungan keamanan Iran dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa dibaca secara sederhana. Tekanan udara presisi meningkat, operasi drone menjadi semakin rutin, penetrasi pada ketinggian rendah semakin sulit dicegah. Dalam peperangan modern, celah kecil dalam pertahanan udara bisa menjadi pintu masuk strategis. Lapisan jarak jauh mungkin tetap berdiri. Radar besar mungkin masih aktif, namun perang tidak selalu dimenangkan di jarak ratusan kilometer. Ia sering ditentukan pada ketinggian rendah, pada jarak beberapa kilometer, pada detik-detik terakhir sebelum target tercapai. Disinilah sistem seperti Manpads generasi baru menjadi relevan. Bukan karena ukurannya besar, bukan karena daya hancurnya spektakuler, melainkan karena ia mengubah kalkulasi risiko. Bagi Iran, memperkuat pertahanan udara tingkat rendah bukanlah ekspansi ofensif. Itu adalah respons terhadap pengalaman operasional. Setiap negara berdaulat memiliki hak untuk memperkuat sistem pertahanannya. Prinsip ini diakui dalam hukum internasional. Namun dalam realitas geopolitik, apa yang disebut defensif oleh satu pihak sering dipersepsikan ofensif oleh pihak lain. Inilah dilema keamanan klasik. Rusia memahami dilema itu dengan sangat baik. Dalam konflik intensitas tinggi di Ukraina, Moskow menghadapi lingkungan tempur yang syarat drone, rudal presisi, dan perang elektronik. Pengalaman tersebut menciptakan kurva pembelajaran cepat, adaptasi taktis, evolusi teknologi. Kerjasama Rusia dan Iran tidak lahir dalam ruang kosong. Ia lahir dari pengalaman medan perang modern. Dua negara yang berada di bawah tekanan sanksi berat memilih untuk tidak menunggu sistem global berubah. Mereka menyesuaikan diri. Sistem seperti Verba bukanlah simbol kekuatan besar seperti S-400 atau sistem balistik jarak jauh. Ia tidak dirancang untuk menciptakan dominasi udara. Ia dirancang untuk memperumit dominasi itu. Dengan pencari inframerah multispektral, dengan resistensi terhadap flare, dengan kemampuan menghadapi drone dan helikopter pada ketinggian rendah, sistem ini menambah satu lapisan dalam pertahanan berlapis. Dan dalam teori deterrence modern, peningkatan biaya operasional seringkali cukup untuk mengubah rencana musuh. Apakah ini mengubah keseimbangan regional secara drastis? Tidak secara strategis, namun secara operasional, ia meningkatkan ambang risiko, dan dalam lingkungan yang penuh kalkulasi, kenaikan risiko kecil bisa menghasilkan dampak besar. Reaksi Barat terhadap kerjasama ini bukan semata karena spesifikasi teknis sistemnya. Reaksi itu muncul karena konteksnya. Rusia dan Iran sama-sama berada di bawah sanksi, sama-sama dikategorikan sebagai aktor yang menantang arsitektur keamanan Barat. Ketika dua negara seperti ini saling menopang secara militer, yang dilihat bukan sekadar penguatan pertahanan, yang dilihat adalah integrasi industri pertahanan, integrasi kepentingan strategis, integrasi terhadap tekanan eksternal.
Dan integrasi semacam itu mengurangi daya tekan sanksi. Itulah yang menimbulkan kegelisahan. Di sisi lain, pertanyaan yang lebih luas muncul. Mengapa dunia sering melihat Barat seolah memiliki otoritas untuk menentukan batas tindakan negara lain? Jawabannya terletak pada struktur pasca 1945. Sistem global modern dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Institusi seperti PBB, sistem finansial global, aliansi militer, sebagian besar dibentuk oleh kekuatan Barat. Struktur ini menciptakan pengaruh yang besar dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam keamanan. Namun pengaruh bukan berarti otoritas absolut. Ia berarti kapasitas untuk memberi tekanan, dan tekanan itu sering dipersepsikan sebagai dominasi. Namun politik kekuatan bukan monopoli satu pihak. Rusia menjalankan kepentingannya, Cina menjalankan kepentingannya, Iran menjalankan kepentingannya, Amerika Serikat pun demikian. Dalam sistem internasional, negara kuat selalu berusaha memaksimalkan keamanan relatifnya. Lalu mengapa PBB sering terlihat diam ketika negara tertentu diancam atau diserang? Karena PBB bukan pemerintah dunia. Ia tidak memiliki tentara independen. Ia tidak memiliki kekuatan koersif tanpa persetujuan anggota tetap Dewan Keamanan. Hak veto menciptakan kebuntuan. Jika 1 dari 5 anggota tetap tidak setuju, tindakan kolektif terhenti. Itulah realitas strukturalnya. Bukan soal diam atau tidak peduli, melainkan soal desain sistem yang lahir dari kompromi kekuatan besar. Dalam fase transisi global saat ini, dunia tidak lagi sepenuhnya unipolar, namun ia juga belum sepenuhnya stabil sebagai sistem multipolar. Kita menyaksikan pergeseran bertahap, aliansi baru, kemitraan alternatif, rantai pasok pertahanan yang tidak lagi bergantung pada satu blok. Kerjasama Rusia dan Iran harus dibaca dalam konteks ini, bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai bagian dari tren yang lebih luas. Tren di mana negara-negara yang berada di bawah tekanan eksternal membangun kapasitas sendiri, membangun jaringan sendiri, membangun arsitektur keamanan yang tidak sepenuhnya terhubung dengan Barat. Apakah ini berbahaya? Itu tergantung pada perspektif. Bagi sebagian pihak, ini adalah eskalasi. Bagi yang lain, ini adalah stabilisasi internal. Dalam geopolitik, stabilitas satu negara bisa dianggap ancaman oleh negara lain. Inilah paradoks keamanan. Rusia dan Iran tidak bergerak secara emosional. Mereka bergerak secara kalkulatif. Dan kalkulasi itu didasarkan pada pengalaman tekanan, sanksi, dan dinamika konflik modern. Yang lebih menarik adalah pertanyaan jangka panjangnya. Apakah sistem global akan beradaptasi? Apakah struktur veto akan direformasi? Apakah multipolaritas akan menghasilkan keseimbangan yang lebih stabil? Atau justru kompetisi yang lebih intens? Tidak ada jawaban instan. Namun, satu hal pasti, dunia sedang berubah. Dan perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Konten ini disusun berdasarkan kajian informasi terbuka dan analisis hubungan internasional. Tidak dimaksudkan untuk mendukung konflik, kekerasan, atau tindakan militer dalam bentuk apapun. Tujuannya adalah memahami dinamika keamanan global secara objektif dan profesional.